Ya udah kita mulai aja ya Bu ya. Ya Bu. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, ibu-ibu sampai mana kemarin? Roti tipis. Roti tipis. Oh, dibaca tipis. Udah 6, udah. Ada 6. Udah 10. Oh iya. Roti tipis mah 6 ya? Iya. Udah 6, udah. Udah. Sebentar saya lihat dulu ininya. Lanjutannya. Oh ini jungkir oro. Tipis 6 udah berarti oh iya. Ini harus diedit dulu. Diputerin. Bentar ya Bu, ini motonya iya apa kebalik jungkir. Iya nggak apa-apa Ustazah. Ya. Ro tipis udah. Ya, sekarang kita sebelum masuk ke ro yang bisa tebal yang dibaca tipis, kita murojaah dulu ya. Ya Ustazah. Nah, ini Bu boleh di sini ro yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ya. Tapi sebelum kita membahas yang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, itu saya mau nanya dulu, coba. Yang apa ini? Yang dibaca tebal, yang gimana aja? Ro fathah. Berharokat fathah. Terus Ro sukun sebelumnya fathah. Terus Ro disukunkan sebelumnya fathah. Iya. Terus Ro doma. Nah, terus bertemu sebelumnya doma. Ya, ro sukun sebelumnya doma. Terus Ro disukunkan sebelumnya doma.
Ro disukunkan, sebelumnya Sebelumnya mat, sukun, sebelumnya Sebelumnya doma. sukun, sebelumnya dhammah. Doma. Terus Udah 6. Kalau sukun, Sukun ketemu sebelumnya sebelumnya hamzah hamzah wasol. wasol. ro sukun, sebelumnya hamzah wasol, ya. Kasrohnya berarti bukan kasroh asli, ya. Terus 8. Sukun sebelumnya Sukun kasroh, sebelumnya tapi kasroh. sesudahnya ketemu huruf isti'la. Nah, sesudahnya ketemu huruf isti'la. Terus istilah, Ketemu dengan huruf ro istilah. fatain, Ro fathatain atau tanwin. ya ro Sebelumnya fathatain sukun. sebelumnya berarti. sukun, Terus Fathah sebelumnya tasdid, Tasdik fathah atau doma. ro tasdid fathah atau dhammah. Doma. Iya. Terus yang kasroh 6. ro Yang kasrah, tipis, ro Oh, tipis 6. ro Kasroh. kasrah, Terus ro sukun ro sebelumnya sukun sebelumnya kasrah, kasroh. sukun ro sebelumnya sukun sebelumnya kasroh. kasroh. Terus Ro disukunkan sebelumnya sukun sebelumnya kasroh. Wakof ro disukunkan, sebelumnya sukun dan sukun, sebelumnya sebelumnya kasroh. 3. Terus Ro disukunkan sebelumnya huruf huruf kiamat, kiamat atau lain. huruf ya mad mad atau ya atau lin, lin. ya. Nah, terus Ro ro ketika dibaca ketika imalah, Bisa dibaca imalah. baik ro kubro atau imalah, ya ro ketika dibaca imalah. 5. Terus satu lagi. ro ro tasdid tasdid kasrah, Tasdid kasroh. Alhamdulillah. Ya, sekarang ro yang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Jadi ini mah ada perbedaan pendapat. Nah, yaitu pada kata apa? Pertama pada kata firkin. Nah, ini Bu. Ada kelihatan di layar? Ada Bu? Tuh, firkin dibiruin. Ada? Layarnya kelihatan nggak Bu? kelihatan. Nah, kelihatan. Enggak. Kelihatan, Ustazah. Kelihatan ya. Terus kenapa firkin itu ada perbedaan? Nah, di sini sababul khilaf. Penyebab perbedaan. Ya. Penyebab perbedaannya pertama kan ro-nya sebelumnya kasroh. Gitu ya. Kalau ro sukun sebelumnya kasroh biasanya dibaca tipis. iya, Terus tapi di depannya adalah huruf isti'la. Nah, firqin ya kan qaf huruf isti'la. Nah, ro sebelumnya kasroh di depannya huruf isti'la biasanya tebal. Tuh. Ro tuh setelah huruf isti'la tebal. Masalahnya adalah huruf isti'la yang di depan ro jika dia fathah maka tidak ada perbedaan. Contoh misalnya ada kata firqotun. Nah, ini kan ro sukun sebelumnya kasroh tadinya tipis. Di depannya ada huruf isti'la jadi tebal. Masalahnya huruf isti'lanya ini mah fathah. Huruf isti'lanya qafnya fathah. Maka dia tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa firqoh itu dibaca tebal. Firqotun, firqoh. Kenapa? Karena qafnya dia fathah. Fathah. Penyebab perbedaan di firqin adalah karena huruf isti'lanya ini kasroh. Bu, gitu. Yang menyebabkan perbedaan itu huruf isti'lanya kasroh. Jadi kasroh itu, nih kita lanjutkan di halaman berikutnya. Tuh.
perbedaan. Nah, berkata tentang hal ini Imam Al-Mar'ashi di dalam kitabnya Juhdul Muqil. Ulama yang berpendapat dibaca tebal karena melihat setelah ro sukun ada huruf isti'la dan tidak mempermasalahkan harokatnya. Yang membaca firokin dengan tebal, pokoknya setelah ro sukun ada huruf isti'la. Harokatnya mau kasroh ke, mau fathah, mau apa bebas. Yang penting kalau sesudah ro sukun ada huruf isti'la, ro-nya dibaca tebal. Paham gak Bu? Yang pertama. Iya. Nah, sehingga mereka berpendapat ya tebal. Karena sesudahnya ada huruf isti'la. Sedangkan yang adapun ulama yang berpendapat dibaca tipis karena melihat huruf isti'la berharokat kasroh setelah ro ki-nya kasroh. Sebab huruf isti'la dalam keadaan kasroh menyebabkan lemahnya ketebalan pada huruf tersebut. Maka tidak akan mempengaruhi pada huruf ro sebelumnya. Jadi huruf isti'lanya itu qofnya, firqin ya. Nah, dia kan kasroh. Sedangkan huruf isti'la ketika kasroh dia lemah ketebalannya. Jadi ketebalannya berkurang ketika kasroh itu kan. Nah, itu membuat si qofnya si ro-nya tidak ada perbedaan. Jadi sudah tipis. Nah, begitu perbedaannya ya. Terus bagaimana cara bacanya gitu ya? Boleh dibaca tebal atau tipis. Jadi memang dibolehin dua-duanya, Bu. Ya. Dua-duanya dibolehin tuh. Boleh dibaca tebal atau tipis ketika dibaca ushol. Tapi lebih utama tipis. Tuh. Ini ketika wasol ya Bu ya. Nah, ini ketika wasol. Tapi lebih utama tipis. Kenapa? Nah, ini ketika wasol lebih utama tipis karena si qofnya tadi kasroh ya. Terus sedangkan menurut Imam Ibnul Jazari dalam An-Nasrnya berpendapat bahwa dua wajah tersebut keduanya sahih benar. Menurut Imam Al-Jazari dua-duanya benar. Mau tebal, mau tipis, dua-duanya benar. Nah, tetapi ketika wakof, Bu. Nah, ini ketika wakof. Maka wajib dibaca tebal. Karena sebab perbedaan sudah tidak ada, yaitu kasroh pada huruf isti'la berubah menjadi sukun. Gitu Bu. Jadi kalau ketika wasol pada kata firqin itu boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Ketika wasol ya. Tapi lebih utama tipis. Karena huruf isti'lanya kasroh. Jadi lebih utamanya tipis, tapi boleh dibaca tebal. Nah, tapi ketika wakof, nah berarti kan qofnya jadi sukun. Asalnya firqin, qofnya jadi sukun, maka penyebab tipisnya sudah tidak ada. Jadi dia kalau jadi sukun kembali lagi ke tebal. Kenapa tebal? Karena ro sukun jika di depannya huruf isti'la maka berubah jadi tebal, gitu kan? Iya. Nah, ro sukun sebelumnya kasroh jika di depannya huruf isti'la maka dia tebal. Maka ketika wakof jadi firoko. Jadi ro-nya jadi tebal karena penyebab perbedaan boleh tipis kasrohnya itu udah nggak ada. Karena sudah disukunkan. Begitu, Bu. Ya. Saya ulangi. Aduh, kasihan Bu Diana ya. sama Bu Astrid. Saya ulangi. Firqin. Nah, pertama firqin itu dia boleh
Cara bacanya ada 2 ya, boleh tebal, boleh tipis. Yang membolehkan tebal alasannya adalah karena sesudah ro sukun di depannya ada huruf isti'la. Mau isti'lanya harokatnya kasroh, mau fathah, itu berarti tebal. Tidak ada perbedaan ya antara isti'la yang harokat kasroh dan fathah. Nah, itu yang berpendapat tebal. Sedangkan yang berpendapat firqin harus dibaca tipis adalah karena huruf isti'lanya kasroh. Huruf isti'la ketika kasroh dia berkurang ketebalannya. Jadi lemah ketebalannya tuh. Sehingga tidak mempengaruhi ro. Jadi ro-nya dibaca tipis. Nah, itu yang membuat perbedaan firqin dibaca tebal atau tipis. Jadi gimana kalau yang tebal? Firuqin, firuqin. Nah, itu mah tebal. Kalau tipis, firqin, firqin. Yang utama yang mana? Yang utama yang dibaca tipis. Firqin. Tapi itu ketika wasol ya. Nah, kalau ketika waqaf, semua ulama sepakat wajib tebal. Ya, kalau berhenti jadi firoko, firoko, firoko. Sepakat wajib tebal. Gimana bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Belum susah yang ini mah ya, Bu ya. Yang kedua, yang ada perbedaan cara baca adalah pada kata al-qitri sama misro. Pada 2 kata ini yang kedua. Apa yang menyebabkan al-qitri sama misro itu ada perbedaan pendapat menjadi tebal? Ya. Misro pada surat Yunus ayat 16, Yusuf ayat 21 dan 99, Az-Zukhruf ayat 51. Qitri pada surat Saba 21. Sebab perbedaannya apa? Sebab perbedaan boleh tebal, boleh tipis. Kenapa misro boleh tebal, boleh tipis? Apa penyebabnya? Yang karena sebelum ro ada huruf isti'la sukun ya. Nah, dan sebelumnya kasroh. Nah, Bu, si ro-nya ya. Nah, ro-nya itu sebelumnya kan ada huruf isti'la. Sebelumnya ada kasroh. Kalau yang di sukun yang ini, misalnya pengganti sodnya itu huruf istifal, contohnya hijer. Itu kan berarti hijri misalnya ya. Ro hijer gitu. Ro sukun, sebelumnya kasroh, hijer. Sama enggak dengan misor? Sama enggak? Iya. Disukunkan, sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Sama kan? Masalahnya adalah yang sebelum ro-nya yang disukunkan adalah huruf isti'la. Itu yang menjadi perbedaan. Padahal kalau yang sebelum ro-nya huruf istifal, contohnya hijer, itu enggak ada perbedaan, semuanya tipis. Ro disukunkan, sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Itu hijer, langsung tipis. Nah, jadi yang menyebabkan perbedaan itu adalah huruf isti'la yang letaknya sebelum ro dan sebelum huruf isti'lanya kasroh. Kalau sebelum huruf isti'lanya tebal, enggak jadi masalah. Itu mah pasti tebal. Misalnya, mosor, misalnya ya sebelum sodnya itu domah, itu pasti tebal. Mosor, gitu ya. Contoh ini mah ya, enggak mungkin ada kata mosor ya, enggak mungkin. Apa artinya? Nah, kalau mimnya domah, itu pasti tebal. Masalahnya adalah mimnya kasroh. Mimnya kasroh harusnya tipis, tapi sodnya huruf isti'la. Nah, itulah yang membuat perbedaan. Qitri juga sama. Nah, disukunkan sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Yang menjadi masalah, huruf yang tengahnya itu huruf isti'la. Oh,
Begitu. Kalau sebelum to-nya huruf dhammah, misalnya qutr gitu ya, nggak jadi masalah, itu pasti tebal, qutr gitu ya. Masalahnya sebelumnya itu kasroh, tengahnya isti'la. Itu yang menjadi penyebab perbedaan. Jadi gimana atuh cara bacanya sampai ada perbedaan begitu? Boleh boleh dibaca tebal atau tipis. Jadi boleh tebal, boleh tipis ketika wakof. Tapi lebih utama dibaca tebal pada kata misro. Nah, jadi ada perbedaan ya. Ketika wakof nih, coba kita iniin. Nah, jadi ada perbedaan nih ya. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ketika dibaca wakof. Boleh tebal, boleh tipis. Tapi lebih utama tebal pada kata misro. Ini ketika wakof. Ketika wakof pada kata misro itu lebih utama tebal. Jadi misro, misro, misro gitu ya. Sodnya rofowahkan dulu, roknya tebelin. Karena melihat pada bacaan ro ketika wasol. Kenapa ketika wakof lebih utama tebal? Karena melihat cara baca ketika wasol, roknya tebal. Jadi misalnya misro apa gitu ya. Misalnya misro apa gitu ya, misalnya dari Mesir ke Misroila gitu. Jadi ketika diwasol dia kan roknya tebal. Makanya melihat cara baca ketika wasol, ketika wakof dia dibaca tebal. Jadi misro. Sedangkan untuk fitri, nah lebih utama dibaca tipis. Kenapa? Karena ketika diwasol dia kan kasroh. Ketika diwasol misalnya kilto, ri apa gitu. Itu kan ketika diwasol tipis karena dia kasroh. Begitu, Bu. Jadi untuk misro dan kitoro ya ketika wakof ada perbedaan cara baca. Kalau ketika wasol ada perbedaan nggak, Bu? Enggak ya. Kalau yang ini perbedaannya hanya ketika wakof saja yang jadi masalah itu. Tapi ketika wasol kan misro udah jelas fathah pasti tebal. Ya kan ya kalau wasol. Fitri udah jelas kasroh pasti ketika wasol dia tipis. Nggak ada masalah itu mah. Ya. Jadi masing-masing punya punya ini kalau misro ila berarti itu pasti tebal. Misalnya qiltori ila jadi pasti tipis karena dia kasroh. Yang jadi masalah adalah ketika wakof. Ketika wakof ada perbedaan ya. Nah, jadi ketika wakof misro itu lebih baik dibaca tebal, boleh tipis, tapi lebih baik dibaca tebal karena disesuaikan dengan cara baca ketika ketika wasol dia tebal. Nah, ya yang fitr itu boleh tebal, boleh tipis ya, tapi dia lebih utama tipis. Boleh nggak tebal? Boleh, Bu. Fitr. Boleh, tapi lebih utama dibaca tipis sebab melihat cara baca ketika wasol. Jadi misr dan fitr itu sebenarnya boleh tebal, boleh tipis ya. Cuman ada yang lebih utama. Kalau misr itu lebih utama tebal, kalau qitr itu lebih utama tipis. Ibu bisa difahami? Insyaallah. Insya Allah. Ya, jadi perbedaannya hanya ketika wakof ya Bu ya.
Karena kalau wasol mah udah jelas fathah kasrohnya punya ini udah jelas. Kalau fathah ya tebal, kalau kasroh ya tipis. Nah, ketiga ya, yang ketiga yang berbeda itu pada kata ini. Nih. Ini wanudzur ada di surat Al-Qamar. Nah, nanti kita baca. Fa'asri ada di surat Ad-Dukhan, Al-Hijr, Hud, An-Asri, Asy-Syu'ara, dan Toha, Yasr di surat Al-Fajr. Nah, itu ada beda cara bacanya. Ya, coba kita lihat. Harusnya mah ini tadi lihat di Qur'annya. Nanti aja yang wanudzur di Al-Qamar ya. Nah, apa yang membuat perbedaan? Oh, ini apa enggak ini ya enggak jelas ya Bu ya? Buram Ustazah. Nah, udah jelas. Yang ini mah jelas, yang ini tapi anggap aja. Nah, sababul khilaf, sebab perbedaan karena ada huruf zaidah. Ada huruf tambahan yang dihilangkan. Nah, contohnya apa? Ini teh kata apa ya? Nah, contohnya wanudzur ya, Bu. Contohnya yang di Al-Qamar itu, saya tulis aja ini Ibu di sini biar jelas tulisannya. Contohnya yang di Al-Qamar. Wanudzur. Terus kan waqaf tuh akhir ayat. Nah, itu kalau ngelihat secara dhohir dibacanya roknya tebal tipis. Kan ini langsung disukunkan karena berhenti Ibu ya. Wanudzur. Kalau melihat rumus ini dibaca Tebal. tebal. Wow. Karena ro disukunkan sebelumnya domah Ibu ya. Nah, gitu. Harusnya secara tulisan dia tebal. Terus kenapa dia bisa dibaca tipis? Karena kata wanudzur asal ini ada ya zaidah yang dihilangkan. Asalnya wanudzuri. Oh. Nah, gitu Bu. Asalnya wanudzuri. Jadi nah, kalau wanudzuri tipis apa tebal? Tipis. Tipis karena dia kasroh. Begitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, kalau yang boleh dibaca tebal karena secara zohir disukunkan sebelumnya dhammah. Nah, sedangkan yang boleh dibaca tipis karena asalnya itu tipis karena ada ya zaidah yang dihilangkan. Asalnya dia kasroh aslinya. Ada ya sukun harusnya dibaca tipis sehingga wanudzur gitu. Kalau yang tebal wanudzur, kalau yang tipis wanudzur. Tapi yang lebih utama mana? Lebih utama adalah yang tipis yang ini. Kenapa? Karena melihat kepada asal. Ya. Asal katanya yang diakhiri ya. Yang dibaca tipis ketika waqaf. Begitu. Jadi asalnya wanudzuri. Yang yasr juga surat Al-Fajr walaili idza yasr. Yasr gitu kan. Itu asalnya yasri. Sama. Jadi kata-kata yang tadi ya, itu asalnya ada ya zaidah, Bu. Kata-kata yang ini nih. Wanudzuri, fa'asri, an asri, yasri. Itu asalnya ada ya zaidah semuanya. Tuh. Tuh, ada huruf ya zaidah yang dihilangkan atau mahdzufah. Nih, ada keterangannya di situ, Bu.
Nih, ada ya zaidah yang dihilangkan. Tuh. Jadi asalnya wa nuzuri fa asri an asri yasri begitu. Jadi eh, sehingga timbullah perbedaan. Boleh tebal, boleh tipis. Jadi Bu, yang 4 ini boleh tebal, boleh tipis. Tapi lebih utama tipis semuanya. Wa nudzur fa asr an asr yasr. Nah, begitu. Apa bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Ustazah, Ya, ya zaidah itu di mushaf itu tidak kelihatan. tidak ada. Nggak ada Tidak ada. ya-nya. Kan dihilangkan. Heeh. Mm-mm. Iya, Jadi dihilangkan. kalau misalkan kita Mm-mm, baca ya, kita mm-mm. kan nggak tahu itu teh ada asalnya Ada. ada ya zaidah. Kita pasti Iya, bacanya tipis gitu ya. iya. Itu kalau Itu gimana? diterjemahnya ada artinya. Wa Oh, nuzuri dan apa nuzur itu peringatan gitu. Peringatanku gitu. Jadi Oh, ada i-nya kayak fattabi'un. Asli fattabi'uni-nya itu kan kasroh aja. Nah, tapi itu teh diterjemah maka ikutilah, kalian ikutilah aku. Jadi asalnya fattabi'uni gitu. berarti di sini, Asalnya ada nih. Ustazah seperti Ya. domir ya? Domir Iya, saya. jadi ini emang itu domir saya tapi diwakili oleh kasroh. Kasroh. Fattabi'uni. Nah, si kasrohnya itu dia seolah-olah mewakili ya Pak. ya mutakalim wahdah ya Bu ya. Iya. Nah, ya saya gitu ya. Nah, ini juga wa nuzuri, nuzur itu peringatan gitu. Berarti kan dan peringatanku gitu ya. Kalau Ibu baca terjemahnya itu teh ada ku-nya. Itu teh. Nah, di Qur'annya diwakili oleh kasroh, karena kasroh itu temennya ya, fathah temennya alif, domah temennya waw. Begitu. Ustazah ada yang berpendapat kalau misalkan di surat Al-Asr, Mm-mm. roknya nggak dibaca di wal asr, wal as Ih, itu nggak dibaca, harus dibaca, dibaca ya. harus. Ada yang Jadi beda artinya Bu, beda artinya kalau roknya dihilangkan nggak ada Iya. artinya. Apa harus dibaca, harus, tidak ada perbedaan. Wal asr. Nah, Oh, itu kalau bilang saya wal seumur-umur baru dengar kalau perbedaan pendapat roknya nggak dibaca. Nggak ada. Itu harus dibaca, Bu. Jadi maksudnya dulu waktu kita kecil, ketika ada 2 sukun di akhir, sukun dan disukunkan ya. Nah, yang ujungnya itu suka nggak kedenger. iya. Wal as gitu ya. Iya. Wal faj. Harusnya wal fajr gitu kan ya. Wal fajr. Nah, jadi banyak yang begitu. Itu cara baca yang salah. Harusnya yang ujung juga dibaca karena setiap huruf punya sifatnya masing-masing. Jimnya misal wal fajr. Jimnya dia harus qalqalah dan dia tipis. Roknya dia tawasud dan dia misalnya tebal karena sebelumnya fathah. Fajr, fajr misalnya begitu. Jadi sifat-sifat semuanya jangan sampai hilang, roknya jangan hilang, sifat roknya jangan hilang, tawasudnya, tebal tipisnya, begitu. Ini ya sebentar lagi kan puasa Ustazah ya. Iya. Saya sering ikut tarawih itu imamnya kalau baca surat surat Al-Qadr cuman innal insana lailatul Kod gitu. Kodnya tuh nggak dibaca Qadr itu nggak kod gitu aja. Ya itu ya salah, bukan nggak semua orang belajar tahsin, Bu. Iya. Ya begitu, harusnya si roknya dibaca. Jadi Ibu ini ya
Jadi boro-boro ya di mana, Ibu di Bandung aja banyak yang ngaji ke saya, imamnya bacanya gini, ini harusnya gimana ya? Kalau salah ya salah aja, saya bilang. Mungkin beliau karena sudah bagus bacaannya merasa tidak perlu lagi belajar. Padahal didikan zaman dulu dengan zaman sekarang ya ilmunya kan sekarang lebih jelas ya. Ada Iya, sanad ini, belajar ilmunya lebih lengkap lah. Kalau dulu kan hanya sekilas saja menjelaskan tajwid, tahsinnya juga. Zaman saya kecil juga kan nggak sedetil sekarang gitu ya. Nah, mungkin merasa udah bagus, udah apa, jadi nggak belajar lagi. Jadi bukan berarti ada perbedaan pendapat yang ini jadi nggak boleh gini dah Pak Ustadz juga bacanya gitu ketika ngimamin, nggak begitu ya. Jadi iya. memang ini tantangan ya bagi para imam-imam masjid ya yang suka jadi imam. Karena Saya pengen sekarang jamaahnya iya. pinter-pinter sekarang. Nggak, saya waktu itu pengen kok itu kodenya nggak di Iya. roknya nggak dibaca. Takutnya saya malah di ini ya, Iya. di apa ya, kamu ilmunya masih sedikit gitu. Nah, iya. Jadi Ibu benar Takutnya harus. dia merasa ilmunya lebih tinggi. Nah, kita merasa ilmunya lebih tinggi juga nggak Iya, boleh ya, itu dalam agama kita itu ya. Jadi kita maklumin aja Pak Ustadz udah punya kesibukan sendiri berdakwah, tidak sempat mengkaji lagi gitu ya. iya, Tapi beliau banyak amalnya, beliau banyak ini berdakwah gini-gini. Jadi istilahnya mah jangan menganggap lebih aja gitu ya. Nah, punya kesibukan dakwah di mana-mana gini-gini, udah aja. Cuman kita kalau dia baca salah kita ulangi. Misalnya, fi lailatul dia bacanya gitu. Nah, kita iya. langsung fi lailatul qadr gitu. Kita sendiri ya baca gitu ya. Kita kita baca ujungnya gitu ya. Jadi seolah-olah ngoreksi tapi nggak usah kedengar, seolah-olah bacaan saya begini ya Allah gitu. Jadi untuk bacaan itu saya nggak ngikut dia, saya bacaannya ini gitu. Kan imam dan makmum kan sebenarnya imam itu ketika salah ya, Ya, pemimpin ketika salah harus dikoreksi ya. Kalau iya. kita diemin, kita membenarkan bacaannya dia. Kalau kita Masalahnya kan diem, dia merasa lebih pinter itu loh Ustazah. Kita ya. kalau membetulkan dikira kita Nah, nggak ngerti. jadi bukan kita membetulkan ketika sholat, kita mengulang bacaannya dia pelan, biar Allah tahu ini mah kepada Allah saja. Jadi kepada Allah tuh bilang seolah-olah begini, saya tidak seperti dia, bukan begitu bacanya ya Allah, tapi qadar, misalnya ada roknya bacaan saya. Jadi begitu, karena lagi pula ibu dengan imam pasti jauh jaraknya, karena ibu-ibu Iya, kan di belakang ya, nggak iya. akan kedengar, ibu juga nggak niat mengoreksi bacaan imam, ini mah ya Allah saya bacaannya nggak begitu, begini gitu ya. Nah kayak gitu.